Halo siswa, bertemu lagi dengan pembelajaran antropologi. Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas tentang ruang lingkup antropologi. Adapun submateri yang dibahas, yang pertama adalah tentang pembagian ilmu antropologi, kedua, tujuan ilmu antropologi, yang ketiga, fase-fase perkembangan ilmu antropologi. Pertama, kita akan membahas tentang pembagian ilmu antropologi. Secara garis besar, pembagian ilmu antropologi terbagi menjadi antropologi fisik dan antropologi budaya. Antropologi fisik adalah ilmu antropologi yang mengkaji tentang keanekaragaman ciri khas fisik manusia dan perkembangannya, yang dibagi menjadi dua. Pertama ada paleoantropologi. Paleoantropologi adalah ilmu bagian yang meneliti asal-usul atau terjadinya evolusi manusia dengan menggunakan sisa-sisa tubuh yang telah membatu, yang disebut juga dengan fosil manusia. Berikutnya adalah antropologi fisik. Antropologi fisik disebut juga dengan somatologi. Antropologi fisik mempelajari tentang keanekaragaman ciri-ciri tubuh manusia yang dapat dilihat dari ciri fenotip dan genotip, seperti warna rambut, bentuk tubuh, bentuk mata, dan lain-lain. Yang kedua adalah antropologi budaya. Antropologi budaya mengkaji manusia dalam dimensi kebudayaan yang dimilikinya, baik yang menyangkut bahasa, tulisan, kesenian, sistem pengetahuan, dan totalitas kehidupan manusia. Antropologi budaya terbagi tiga. Yang pertama adalah etnolinguistik. Etnolinguistik mempelajari tentang bahasa-bahasa yang tersebar di seluruh dunia. Yang kedua adalah prehistori. Prehistori mempelajari tentang sejarah perkembangan dan penyebaran semua kebudayaan manusia di bumi sebelum manusia mengenal huruf atau tulisan. Yang ketiga adalah etnologi. Etnologi adalah cabang ilmu antropologi budaya yang mempelajari tentang kebudayaan suku-suku bangsa yang tersebar di seluruh dunia pada masa modern ini. Submateri kedua, kita membahas tentang tujuan antropologi. Tujuan yang pertama, penggunaan antropologi sebagai ilmu praktis untuk mengumpulkan data tentang kehidupan masyarakat dan kebudayaan dari berbagai suku bangsa yang berbeda-beda. Tujuan kedua, penggunaan antropologi sebagai ilmu praktis untuk mengumpulkan data tentang kebudayaan daerah dan masyarakat pedesaan. Dengan demikian, dapat ditemukan dasar-dasar bagi suatu kebudayaan nasional yang mempunyai kepribadian khusus dan dapat dibangun suatu masyarakat desa yang modern. Tujuan yang ketiga adalah penggunaan antropologi bersama sosiologi sebagai suatu ilmu praktis bersama dapat memberi bantuan dalam hal memecahkan masalah-masalah kemasyarakatan di Indonesia sekarang dan dalam hal perencanaan pembangunan nasional. Submateri terakhir, kita membahas tentang fase-fase perkembangan antropologi. Fase pertama dimulai sebelum tahun 1800-an yang dimulai sekitar abad ke-15 sampai 16. Bangsa-bangsa di Eropa mulai berlomba-lomba untuk menjelajahi dunia, mulai dari Afrika, Amerika, Asia, hingga ke Australia. Dalam penjelajahannya, mereka menemukan banyak hal baru. Mereka juga banyak menjumpai suku-suku asing bagi mereka. Kisah-kisah petualang dan penemuan mereka catat di buku harian yang disebut juga dengan jurnal perjalanan atau etnologi. Fase kedua dimulai pada tahun 1800-an. Pada fase ini, bahan-bahan etnografi tersebut telah disusun menjadi karangan-karangan berdasarkan cara berpikir evolusi masyarakat pada saat itu. Masyarakat dan kebudayaan berevolusi secara perlahan-lahan dan dalam jangka waktu yang lama.
Bangsa Eropa menganggap bahwa bangsa-bangsa selain Eropa adalah bangsa-bangsa primitif dan tertinggal. Pada fase ini, bangsa Eropa mempelajari antropologi hanya untuk tujuan akademis saja. Fase ketiga dimulai pada awal abad ke-20. Pada fase ini, negara-negara di Eropa berlomba-lomba membangun koloni di benua lain, seperti Asia, Amerika, Australia, dan Afrika. Dalam rangka membangun koloni-koloni tersebut, muncul berbagai kendala seperti serangan dari bangsa asli, pemberontakan-pemberontakan, cuaca yang kurang cocok bagi bangsa Eropa, serta hambatan-hambatan lain. Dalam menghadapinya, pemerintah kolonial negara Eropa mulai mencari-cari kelemahan suku asli untuk kemudian menaklukkannya. Dari sinilah mereka mempelajari bahan-bahan etnografi tentang suku-suku bangsa di luar Eropa. Yang terakhir adalah fase keempat, dimulai setelah tahun 1930-an. Pada fase ini, antropologi berkembang secara pesat. Kebudayaan suku bangsa asli yang dijajah bangsa Eropa mulai hilang akibat terpengaruh kebudayaan bangsa Eropa. Pada fase ini pula terjadi Perang Dunia Kedua. Perang ini membawa banyak perubahan dalam kehidupan manusia dan membawa sebagian besar negara-negara dunia dalam kehancuran total. Sekian pembahasan kita pada kesempatan ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan. Salam sehat dan semangat. Sampai jumpa pada pembahasan berikutnya. Terima kasih.